Inilah 5 penyebab timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, penyakit lama kumat lagi. 1. Gugup di kandang lawan. Perlu diakui, timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Shin Tae-yong bermain terburu-buru. Hal itu bisa jadi diakibatkan tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk Cina. 2. Rotasi Shin Tae-yong. Pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab, Shin merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. 3. Individual error. Sejumlah kesalahan terjadi dan berujung 2 gol dari Cina. Lini belakang Indonesia lagi-lagi gagap mengantisipasi bola mati seperti terjadi pada gol pertama. Pada gol kedua, kesalahan umpan membuat bola direbut lawan. Sekali oper, lini pertahanan Indonesia terbuka dan bisa dimanfaatkan Yuning. 4. Cina lebih efektif. Tak disangka Cina yang butuh merebut 3 poin, justru bermain lebih ke dalam. Mereka seperti lebih peduli hasil ketimbang permainan. Maka dari itu, tuan rumah bermain lebih efektif. Hanya 24% penguasaan bola dan 3 tembakan tepat sasaran, anak asuh Branko Ivankovic sukses mencuri 2 gol. 5. Buang-buang peluang. Penyakit lama bisa dibilang kambuh lagi. Indonesia bukannya tanpa peluang sepanjang 90 menit. Namun, sebanyak 14 percobaan dan 6 tembakan tepat sasaran, tak berbuah banyak gol. Ini akan jadi PR besar menatap laga-laga berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Jika masih ada, tambahkan di kolom komentar. Inilah 5 sorotan hasil kekalahan timnas Indonesia atas Cina. 1. 2 kesalahan Jai Itzes. 2 gol yang tercipta ke gawang Martin Paes tak lepas dari andil bek Venezia, Jai Itzes. Pemain yang berkompetisi di Serie A Liga Italia ini gagal menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberikan keamanan kepada penjaga gawang timnas Indonesia. Kebobolan pertama skuad Garuda yang diciptakan oleh Baihelamu Abudwaili, diawali dari Jai Itzes gagal berduel dengan salah satu pemain Cina. Bola liar hasil sundulan pemain Cina, bisa dimanfaatkan oleh Jiang Shenglong menjadi sebuah assist. Sukses Jiang Shenglong memberikan umpan kejutan yang dikonversikan menjadi gol oleh Behram, juga tak lepas dari kesalahan Shane Patinama dalam mengantisipasi. Jai Itzes kembali menjadi sorotan atas gol kedua yang mengoyak gawang Martin Paes. Gao Zunyi sukses melihat celah di lini pertahanan timnas Indonesia, dengan menyodorkan umpan kepada Zhang Yuning. Dia tidak kesulitan untuk mencetak gol kedua sekaligus membawa tim tuan rumah memperbesar keunggulan. Usut punya usut, gol yang dilesakan Zhang Yuning tak lepas dari kesalahan Jai Itzes yang salah dalam melakukan jebakan offside. Dia terlambat naik, sekaligus membuat perangkap offside timnas Indonesia tak sempurna. Para pemain timnas Cina yang kompak melakukan trik ulur waktu nampaknya membuat sang kapten merasa kesal. Bang Jai pun diganjar kartu kuning usai membanting lawan ke sisi lapangan hingga membentur papan iklan. 2. Kekalahan pertama timnas Indonesia. Takluk dari Cina menjadi kekalahan pertama timnas Indonesia sepanjang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 3 laga sebelumnya, skuad Garuda membukukan statistik tak terkalahkan. Rinciannya selalu imbang, tepatnya saat melawan Arab Saudi, 1-1, Australia, 0-0, dan Bahrain, 2-2. Dan baru pada matchday keempat akhirnya timnas Indonesia menelan kekalahan pertamanya. 3. Tradisi buruk timnas Indonesia berlanjut. Kekalahan kali ini sekaligus memperpanjang tradisi buruk timnas Indonesia saat bersua tim negeri tirai bambu. Sebab sepanjang rekor pertemuan, terakhir kali timnas Indonesia mengalahkan Cina terjadi di tahun 1987 dengan skor 3-1. Kemudian terhitung sejak 1988 alias 36 tahun silam hingga detik ini, sekalipun skuad Garuda tidak pernah mengalahkan tim berjuluk Dragon Team tersebut. 4. Kekalahan plot twist. Kendati di atas kertas timnas Indonesia lebih diunggulkan memetik kemenangan, namun Cina benar-benar memanfaatkan luka yang diderita dari 3 kekalahan sebelumnya. Isu pemecatan Branko Ivankovic juga menjadi penambah tekanan kepada Xi Weneng dan kolega. 5. Pratama Arhan pembeda. Pratama Arhan masuk pada menit ke-84 menggantikan Asnawi Mangkualam. Berselang 3 menit, masuknya suami Azizah Salsya ini memberikan dampak instan. Timnas Indonesia berhasil mencetak gol di menit 87 melalui Tom Haye. Namun sebelum pemain Almere City ini mencetak gol, lebih dulu diawali dari throw-in dari Pratama Arhan. Faktanya, meski minim mendapatkan menit bermain di klub dan timnas, namun Pratama Arhan bisa jadi pembeda melalui senjata pamungkasnya berupa lemparan jauh. Bagaimana menurut kalian? Respon Shin Tae-yong usai laga. Pelatih Shin Tae-yong buka-bukaan soal kekalahan 1-2 timnas Indonesia dari Cina.
Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui Cina memiliki keinginan lebih kuat untuk menang ketimbang Indonesia. Pertama-tama, selamat kepada tim Cina atas kemenangannya. Kedua tim menunjukkan keinginan untuk menang, dan tim Cina memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang daripada kami, ujar Shin Tae-yong dikutip dari Kiki. Dalam kesempatan itu Shin Tae-yong juga membeberkan faktor kekalahan skuad Garuda dari tim Dragons, di mana pelatih asal Korea Selatan ini, Indonesia kehilangan fokus dalam bertahan. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus, dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan, tutur Shin Tae-yong. Jelang laga hidup mati Timnas Indonesia versus Cina, perebutan lolos ke babak keempat. Ini menjadi laga kandang bagi skuad Garuda dan sangat menentukan bagi peluang Indonesia lolos ke putaran selanjutnya. Di sisi lain, Patrick Kluivert mengaku sangat optimis bisa meraih hasil positif. Berikut alasannya. Pertandingan krusial akan tersaji pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI dan tersedia melalui live streaming. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 4 klasemen Grup C. Kemenangan atas Cina akan menjadi suntikan moral dan mendongkrak posisi Indonesia di klasemen. Absennya beberapa pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand dan Martin Paes akibat akumulasi kartu kuning menambah tantangan bagi Timnas Indonesia. Namun, semangat juang tinggi dan persiapan matang diharapkan mampu membawa Indonesia meraih kemenangan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kekuatan Cina. Ia akan berupaya memaksimalkan pemain yang tersedia dan memanfaatkan momentum bermain di kandang sendiri. Dukungan penuh dari supporter Indonesia di SUGBK juga diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Mengaku sangat siap hadapi Timnas Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahagia melihat Ula Romeni dan kawan-kawan bermain dengan hati saat melawan Bahrain. Ia seakan menyindir pernyataan salah satu pengamat sepak bola tanah air yang menyebut ada pemain Timnas Indonesia yang tidak bermain dengan hati. Kemenangan ini membuat Patrick Kluivert antusias menatap laga Timnas Indonesia selanjutnya. Ia meyakini Timnas Indonesia bakal tampil solid ke depan karena Patrick Kluivert memiliki waktu untuk mematangkan skuad. Kluivert yakin Timnas Indonesia bisa berkembang lebih bagus ke depannya. Sebab, ada beberapa pemain yang secara usia sedang menuju fase emas. Kluivert juga punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan tim. Kami sekarang punya lebih banyak waktu untuk berkembang dan meningkatkan performa kami. Saya tahu para pemain ini bisa bermain di level yang jauh lebih tinggi, kata Kluivert. Fokus kami tertuju pada apa yang akan terjadi di masa mendatang, khususnya Juni 2025, kami punya waktu untuk menyempurnakan segalanya dan mengeluarkan potensi penuh kami, sambung pelatih asal Belanda itu. Setelah menghadapi Cina, Timnas Indonesia akan langsung melakoni laga tandang melawan Jepang pada Selasa, 10 Juni 2025 di Suita Municipal Stadium, Osaka. Jadwal padat ini menuntut kondisi fisik dan mental para pemain dalam kondisi prima. Kemenangan atas Cina akan menjadi modal berharga sebelum menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Kevin Dix optimis bisa kalahkan Cina, berikut pernyataan sang bek. Fullback Indonesia Kevin Dix akhirnya bisa merasakan kemenangan di kandang bersama skuad Garuda saat menghadapi Bahrain yang berakhir dengan skor 1-0. Pemain yang menjalani debut bersama Indonesia pada 15 November lalu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat menghadapi Jepang, memang belum berakhir manis karena saat itu Indonesia kalah 4-0 dan dirinya mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil melawan Arab Saudi. Kevin mengaku senang bisa meraih kemenangan pertamanya bersama Indonesia di kandang sendiri sejak debut bersama skuad Garuda, dan dirinya percaya diri untuk kembali meraih kemenangan saat melawan Cina Juni mendatang. Saya akhirnya memenangkan pertandingan di sini, setelah 3 pertandingan. Sangat senang meraih poin di sini. Pertandingan berikutnya adalah pada Juni melawan Cina, mari kita menang lagi, ujar Kevin Dix. Kemenangan atas Cina sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia, meskipun melalui ronde 4 jalur play-off. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena untuk mengejar perolehan poin Australia di peringkat 2 cukup sulit mengingat pertandingan menyisakan 2 laga lagi. Bagaimana menurut kalian? Stefano Lillipali bocorkan strategi taklukan Cina, prediksi menang 2-0 untuk skuad Garuda. Penyerang Timnas Indonesia, Stefano Lillipali, menyatakan keyakinan yang kuat menjelang pertandingan penting melawan Cina di kandang sendiri. Dia juga beberkan kelebihan materi pemain Garuda saat ini. Berikut berita selengkapnya. Stefano Lillipali, gelandang serang Timnas Indonesia, mengungkapkan rasa optimisme yang tinggi menjelang pertandingan penting melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia percaya bahwa skuad Garuda akan mampu meraih poin penuh dalam laga yang akan datang.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025 dan merupakan bagian dari grup C. 3 poin dari duel ini akan sangat berpengaruh terhadap peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kalau saya lihat skuad timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina karena itu sangat penting. Kita harus menang di situ, ya kita kasih maksimal, kata Lillipali. Dia juga memprediksi bahwa Indonesia akan menang dengan skor 2-0. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan total 9 poin dari 8 pertandingan. Terdapat 2 laga tersisa yang harus dijalani oleh Indonesia di grup C. Kelebihan pemain timnas Indonesia. Pemain berusia 35 tahun tersebut mengungkapkan bahwa skuad yang dilatih oleh Patrick Kluivert kini terdiri dari banyak pemain muda, baik yang bermain di Liga 1 maupun yang berkarir di Eropa. Di sisi lain, tim ini juga diperkuat oleh pemain berpengalaman seperti Tom Haye dan Jordi Amat. Menurutnya, perpaduan antara pengalaman dan semangat dari generasi muda dapat menjadi kekuatan utama bagi tim nasional pada pertandingan mendatang. Ya, ada banyak pemain muda juga. Yang lokal, mereka sudah lama main di Liga Indonesia. Yang lain main di Eropa, itu sangat bagus. Saya punya pengalaman sudah lama di sini, di Indonesia. Juga sempat di Eropa dulu. Itu bagus buat saya dan buat pemain lain, kata Lillipali. Stefano Lillipali siap berikan kontribusi. Meskipun belum ada kepastian mengenai posisinya dalam susunan pemain utama, Lillipali menegaskan bahwa sumbangsihnya untuk tim nasional tidak tergantung pada berapa banyak waktu bermain yang ia dapatkan. Loyalitasnya kepada Merah Putih tetap kuat, tanpa memandang peran yang harus ia jalankan di lapangan. Ya, saya di sini, main atau tidak main saya kasih maksimal untuk timnas. Siapapun yang main, yang penting Indonesia menang. Kita ada satu target, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, ujarnya dengan tegas. Lillipali menunjukkan performa yang sangat stabil bersama Borneo FC. Namun, pada musim 2024-2025, ia mengalami cedera yang cukup lama membuatnya harus absen. Saat ini, Lillipali telah pulih dan siap untuk kembali memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Kelvin Verdong pede menang hadapi Cina dan Jepang, berikut pernyataannya. Kepercayaan diri tinggi terus ditunjukkan para punggawa timnas Indonesia setelah menaklukkan Bahrain. Tim Garuda optimis bisa meraih poin jelang bertemu Cina dan Jepang di laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Hal itu ditegaskan gelandang Kelvin Verdong bahwa timnya memiliki peluang untuk menang atas skuad Dragon dan tim Samurai. Verdong mengatakan hal ini setelah melihat Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 pada pertandingan ke-7 mereka melawan timnas Bahrain di Stadion Saitama. Lolosnya Jepang membuat tim asuhan Hajime Moriyasu itu tidak menampilkan kekuatan maksimalnya pada pertandingan tersisa, dan hal ini sudah terlihat saat mereka tidak menggunakan pemain-pemain inti dalam laga melawan timnas Arab Saudi. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang, away. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang, kata Verdong. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Mereka unggul 3 poin dari Bahrain dan Tiongkok di posisi kelima dan keenam. Di posisi keempat, timnas Indonesia terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga, lalu berjarak 4 poin dari Australia di posisi kedua, dan 11 poin dari Jepang di posisi pertama. Dengan situasi ini, peluang Indonesia melaju ke babak berikutnya yaitu putaran keempat untuk mengejar tiket tersisa ke Piala Dunia 2026 sangat lebar. Adapun, peluang tim Garuda untuk lolos langsung dengan finish sebagai runner-up di putaran ketiga juga masih terbuka meskipun peluang itu tipis. Sekarang kami hanya perlu menang melawan Cina pada 5 Juni mendatang, kata pemain NEC Nijmegen tersebut. Laga melawan Bahrain adalah laga ke-9 Verdong bersama tim Garuda sejak debutnya di era Sintayong pada laga melawan Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Juni tahun lalu. Jelang laga lawan Cina, ini pengakuan Emil Audero ke media Italia. Penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero, merasa yakin bisa segera mendapatkan kesempatan debutnya bersama skuad Garuda pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak mendapatkan status sebagai WNI pada pertengahan Maret 2025, Emil Audero memang tidak langsung bisa mengukir penampilan pertamanya bersama timnas Indonesia, tepatnya saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Kiper berusia 28 tahun ini harus bersaing ketat dengan penjaga gawang andalan timnas Indonesia, Martin Paes, yang sulit digusur pada 8 pertandingan terakhir timnas Indonesia di ajang ini. Akhirnya, Audero pun harus puas menjadi penghangat bangku cadangan, baik ketika skuad Garuda terjungkal di kandang Australia dengan skor 1-5, maupun saat bangkit untuk mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0.
bisa rebut posisi kiper. Penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, ini merasa yakin apabila pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bakal segera memberikan kesempatan debutnya pada pertandingan berikutnya. Momen debut ini diyakini Audero bakal datang ketika berduel melawan Cina pada 5 Juni 2025. Pasalnya, dalam masa yang bersamaan, Martin Paes harus menjalani sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Saya tidak bermain saat pemanggilan pertama, tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan bermain pada tanggal 5 Juni di Cina karena penjaga gawang lainnya sedang diskors, ujar Audero dikutip dari Tutto Mercato Web. Kembali ke tanah kelahiran. Keputusan yang diambil oleh Emil Audero untuk menerima tawaran timnas Indonesia memang berjalan cukup alot. Namanya sudah muncul sejak lama karena karirnya yang mentereng bersama sejumlah klub Italia. Kiper yang kini merumput bersama klub Serie B, Palermo, itu akhirnya bisa merasakan magisnya membela tanah kelahiran setelah bertahun-tahun mengabdi bersama timnas Italia di level junior, dari kelompok U15 hingga U21. Pengalaman yang sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya kenal, tetapi harus dijalani sepenuhnya. Ayah saya orang Indonesia, saya telah bermain di semua tim nasional Italia muda, ujar Audero. Debut yang tertunda. Kiper kelahiran 18 Januari 1997 itu menjadi satu-satunya pemain dalam daftar susunan pemain yang tidak dimainkan. Patrick Kluivert lebih mempercayakan Martin Paes di bawah mister gawang timnas Indonesia. Bukan mengecilkan kualitas Emil Audero, tetapi Martin Paes dipilih karena chemistry yang sudah terbangun dengan tim. Selain itu, Paes juga selalu menjadi andalan sejak mendapatkan paspor Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu sudah menorehkan 3 clean sheet dari 8 caps bersama tim Garuda. Bagaimana menurut kalian? Sempat mengalami cedera serius, Dean James bagikan kabar baik jelang timnas Indonesia versus Cina. Berikut keterangan lengkap Go Ahead Eagles. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai salah satu penggawanya, Dean James, sembuh dari cedera. Kabar pulihnya Dean James dari cedera yang menghinggapinya disampaikan oleh klub yang dibelanya, Go Ahead Eagles, jelang duel kontra PSV Zwolle di Eredivisie 2024 i 2025. Bek kiri berusia 24 tahun itu sempat membuat pendukung timnas Indonesia ketar-ketir usai mengalami cedera horor saat Go Ahead Eagles menjamu FC Utrecht pada 6 April lalu. Saat itu, Dean James mengalami cedera karena salah tumpuan saat mendarat usai berduel dengan lawannya dalam memperebutkan bola. Terlihat dalam tayangan ulang, kaki kiri Dean James dalam posisi yang tidak tepat saat mendarat, sehingga dirinya pun kemudian mengerang kesakitan dan tersungkur di lapangan. Melihat proses cederanya itu, pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simonis, sempat menyebut bahwa cedera yang dialami Dean James terlihat serius. Saya belum memeriksanya, tetapi kelihatannya serius. Saya harap tidak terlalu serius, kata Paul Simonis, dikutip dari The Stentor. Pernyataan pelatihnya itu sempat membuat pendukung timnas Indonesia ketar-ketir karena Dean James diprediksi akan menepis dalam jangka waktu yang lama. Apalagi akibat cedera itu, Dean James sempat absen di 4 laga yang dimainkan Go Ahead Eagles, termasuk final KNVB Beker 2024 i 2025. Kini, ketakutan pendukung timnas Indonesia pun dipastikan tak akan menjadi kenyataan. Pasalnya, Go Ahead Eagles belum lama ini mengonfirmasi bahwa Dean James sudah pulih dari cedera. Paul Simonis mengonfirmasi jika Dean James sudah pulih dan akan tampil saat Go Ahead Eagles bertandang ke markas PSV Zwolle. Paul Simonis punya kabar baik untuk laga melawan PSV Zwolle. Jacob Breum dan Dean James cukup fit untuk masuk daftar pemain yang dipilih untuk pertandingan, bunyi pernyataan Go Ahead Eagles. Tak ayal pulihnya Dean James pun menjadi kabar gembira untuk timnas Indonesia yang kurang dari 1 bulan lagi akan bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Juni mendatang, timnas Indonesia membutuhkan seluruh pemainnya agar tetap fit, termasuk Dean James, guna melakoni 2 pertandingan krusial. 2 pertandingan krusial itu antara lain duel melawan Cina di kandang dan duel kontra Jepang di laga tandang. Kini, timnas Indonesia dan Patrick Kluivert tinggal berharap beberapa pemain yang masih memiliki agenda dengan klubnya tak mengalami cedera sebelum bulan Juni mendatang. Pemain berusia 25 tahun yang merumput di klub Eredivisie Belanda, Go Ahead Eagles, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Maret 2025. Lahir di Leiden, Belanda, pada 30 April 2000, James memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Semarang dan Surabaya. Keputusannya untuk membela timnas Indonesia menunjukkan kecintaannya pada tanah leluhur. Karir sepak bola James dimulai di Akademi Ajax Amsterdam sebelum melanjutkan ke FC Volendam, di mana ia menembus tim utama. Pada tahun 2023, ia bergabung dengan Go Ahead Eagles dan menjadi pemain kunci di sana. Kehadirannya di timnas diharapkan memberikan soliditas di lini pertahanan serta opsi serangan dari sisi kiri.
Debut James bersama timnas Indonesia telah dinantikan dan diharapkan memberikan kontribusi positif dalam berbagai kompetisi mendatang. Mengaku tak sabar hadapi Cina, Ula Romeni kirim pesan penting yang membuat supporter semakin optimis. 2 gol dari 2 laga bersama Indonesia membuat Romeni makin percaya diri menatap laga selanjutnya. Berikut janji Ula Romeni pada supporter Garuda. Menjelang 2 pertandingan penentu timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, penyerang Ula Romeni menyampaikan pesan penuh semangat untuk supporter. Ula Romeni mengaku tidak sabar untuk kembali memperkuat tim merah putih pada laga kandang. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, ujar Romeni dikutip dari Kita Garuda. Lebih lanjut, penyerang Oxford United itu berharap atmosfer luar biasa seperti saat menjamu Bahrain di GBK 25 Maret lalu, kembali terulang saat timnas Indonesia versus Cina. Dukungan kalian, supporter, di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan. Kami sangat menghargainya, kata Ula Romeni. Kami akan bermain dengan penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian. Mari kita ulangi atmosfer hebat seperti saat melawan Bahrain, ucap striker 24 tahun itu menambahkan. Ula Romeni mencetak gol kemenangan Indonesia saat mengalahkan Bahrain 1-0 pada laga yang disaksikan lebih dari 70.000 penonton di Stadion Utama GBK. Sebelumnya sang striker tersebut juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat bertandang ke Australia. Berhasil cetak gol pada leg pertama, Tom Haye mengaku sudah tak sabar hadapi Cina di GBK. Di sisi lain, sang jenderal lini tengah itu menyampaikan satu hal penting agar bisa raih 3 poin di kandang sendiri. Simak selengkapnya. Bintang timnas Indonesia, Tom Haye, sudah tak sabar main di laga timnas Indonesia versus Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia bahkan memastikan siap hadir lebih awal. Tom Haye mengatakan bahwa dirinya ingin tiba lebih awal di Indonesia sebelum laga tersebut. Sebab, ia ingin melakukan persiapan agar lebih siap dalam melakoni pertandingan menghadapi Cina. Ada perbedaan yang lebih besar antara jeda internasional terakhir dengan yang ini. Di bulan Juni, kami bermain lagi dan mungkin setelah musim berakhir. Saya pikir ada kemungkinan untuk pergi ke Jakarta sedikit lebih awal, kata Haye dikutip dari podcast di kanal YouTube The Highway. Seperti diketahui, pemain yang biasa merumput di Eropa seperti sebagian besar skuad Garuda saat ini akan sedikit kesulitan saat melakoni laga 90 menit penuh di SUGBK. Sebab, kondisi cuaca sangat mempengaruhi kondisi fisik mereka. Oleh sebab itu, memiliki waktu yang lebih banyak di Indonesia sebelum melakoni pertandingan akan menjadi hal positif bagi mereka dalam membiasakan diri. Hal ini yang ingin dilakukan Tom Haye sebelum laga menghadapi Cina. Pemain berjuluk The Professor itu juga berharap rekan setimnya memiliki pandangan yang sama. Pasalnya, memiliki waktu yang lebih lama bersama akan meningkatkan chemistry di antara pemain yang akan sangat bagus untuk pertandingan. Menurut saya tetap menjaga chemistry penting. Kalau melihat pertandingan terakhir misalnya, tidak hanya para pemain siapa yang menjadi starter. Tapi jika melihat keseluruhan tim, semua pemain yang masuk menurut saya itu menunjukkan bahwa kita benar-benar satu tim, ujar Haye. Pada laga leg pertama lawan Cina, Tom Haye tidak dipasang sebagai starter, dia baru masuk pada babak kedua dan berhasil mengubah ritme permainan hingga mencetak gol meski akhirnya kalah 2-1. Layakkah Tom Haye jadi starter pada laga kali ini? Bagaimana menurut kalian? Tom Haye dan Kelvin Verdong buka-bukaan soal kemajuan timnas Indonesia, singgung satu hal penting. Tom Haye menilai sudah banyak peningkatan di timnas Indonesia. Skuad Garuda mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datang sebagai kuda hitam, Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga klasemen dan membuka peluang lolos ke putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Tom Haye menjelaskan bahwa kondisi di timnas Indonesia saat ini berbeda. Sebelumnya, skuad Garuda cukup puas saat bisa mengimbangi permainan lawan saat sudah berada di kancah Asia. Perlahan, Shin Taeyong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman. Saya pikir sebelum kami datang terkadang kami merasa puas jika bisa bersaing. Yaitu adalah permainan yang bagus, sayangnya kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami melanjutkan, kata Tom Haye dilansir dari kanal YouTube The Highway. Pemain Almere City ini melanjutkan, salah satu yang paling terlihat adalah aspek mentalitas skuad Garuda. Meski akan menghadapi lawan kuat, mereka tidak gentar dan optimis meraih kemenangan. Menurutnya, ini cukup krusial karena ada kepercayaan diri tinggi saat mereka datang ke lapangan. Ini jadi lompatan besar dan harus terus dipertahankan oleh semua pemain.
Di sisi lain, supporter juga memiliki percaya semua pemain akan memberikan segalanya di lapangan. Saya pikir kami juga membawa sesuatu yang ekstra. Kami sangat yakin dengan hal itu mungkin terjadi. Apa yang Anda lihat sekarang di depan publik adalah semua orang benar-benar percaya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan tersebut. Itu merupakan perubahan besar dalam mentalitas, ujarnya. Sama seperti Hai, Kelvin Verdong juga merasakan hal yang sama. Dia menilai bahwa performa skuad Garuda harus bisa terus dipertahankan. Hal tersebut menjadi modal penting saat mereka datang di semua pertandingan saat ini. Saya pikir kami benar-benar yakin bahwa kami bisa mencapainya. Saya pikir kita harus memberi mereka contoh yang baik untuk ditunjukkan kepada mereka, terang Verdong. Bagaimana menurut kalian? Bantah gabung klub BRI Liga 1, 3 klub ini berpotensi jadi klub Jordi Amat musim depan. Berikut 3 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru bagi Jordi Amat setelah meninggalkan Johor Darul Takzim pada musim mendatang. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, memberikan bantahan apabila dirinya bakal bergabung dengan klub BRI Liga 1 setelah kontraknya bersama klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim, berakhir. Jordi Amat mengatakan, kabar yang menyebutkan bahwa dirinya bakal berlabuh ke klub Liga 1 musim depan hanyalah rumor belaka. Sebab, sampai saat ini, dia masih belum tahu kemana masa depan akan membawanya. Itu semua rumor kalau saya akan ke Liga 1 Indonesia. Jujur saja, saya belum tahu soal status saya di JDT karena belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak untuk tetap di skuad Harimau Selatan, ujar Jordi dikutip dari Harian Metro. Setelah melayangkan bantahan tersebut, lantas bagaimana nasib Jordi Amat? Kemana bek keturunan Indonesia Spanyol ini akan melangkahkan kakinya setelah kontraknya bersama JDT berakhir pada musim ini? Berikut 3 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru bagi Jordi Amat setelah meninggalkan Johor Darul Takzim pada musim mendatang. 1. Buriram United. Faktor gaji yang tinggi tentu menjadi salah satu faktor penentu kemana Jordi Amat bakal berlabuh. Salah satu klub yang diprediksi bisa memenuhi ekspektasi ini ialah kontestan Liga Thailand, Buriram United. Saat ini, Buriram United menjadi salah satu kontestan Thai League 1 yang memiliki banyak amunisi asing. Mereka juga termasuk sebagai klub dengan nilai pasar tertinggi di negeri Gajah Putih. Jika mempertimbangkan faktor tersebut, mereka tentunya tak akan kesulitan untuk bisa memenuhi gaji tinggi yang diterima oleh Jordi Amat. Apalagi, Buriram juga berpotensi tampil di ACL 2 musim depan karena berpeluang jadi juara musim ini. 2. Bangkok United. Klub Liga Thailand lainnya yang juga punya potensi besar untuk mendatangkan Jordi Amat ialah Bangkok United. Ini bisa membawa Jordi Amat untuk bermain satu klub dengan kompatriotnya, Pratama Arhan. Salah satu faktor penting yang bisa membuat Jordi Amat berlabuh ialah pengalamannya yang mentereng. Sebab, Bangkok United saat ini berada di peringkat kedua dan berpotensi mewakili Thailand di ACL 2 musim depan. Itulah alasan yang bisa membawa pemain berusia 33 tahun ini bergabung ke sana. Sebab, dia bisa jadi andalan di ajang antar klub Asia tersebut. 3. Johor Darul Takzim. Ya, peluang Jordi Amat untuk tetap merumput bersama Johor Darul Takzim, JDT, masih tetap sangat terbuka. Sebab, setelah kontraknya nanti berakhir, ada kemungkinan dia akan memperpanjangnya. Sebab, Jordi Amat sempat mengisyaratkan apabila proses negosiasi soal kontraknya akan berlangsung dalam waktu dekat. Ini menjadi titik krusial yang bisa menentukan nasibnya bersama Harimau Selatan. Bukan tidak mungkin, bek Timnas Indonesia itu akan berusaha mendapatkan kontrak baru karena dia mengaku sudah sangat nyaman berkarir di sana. Dari segi fasilitas dan gaji, semuanya sangat spesial. Itulah 3 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru bagi Jordi Amat setelah kontraknya bersama Johor Darul Takzim berakhir pada 31 Mei 2025. Meski saat ini belum ada kepastian soal masa depannya, keputusan akhir tetap berada di tangan Jordi dan pihak klub yang ingin merekrutnya. Apakah ia akan melanjutkan karir di Thailand bersama klub-klub kuat seperti Buriram United atau Bangkok United, atau justru memperpanjang masa baktinya di JDT yang sudah memberinya kenyamanan dan stabilitas? Semuanya masih menjadi teka-teki menarik untuk dinantikan oleh publik sepak bola Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian?